Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini gimana kabarnya, semuanya sehat ya? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Kalau sudah sarapan berarti harus semangat ya. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa ya, kita mulai dengan berdoa dulu. Semoga hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan, dan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, seperti biasa Mbak Amel ya, ketua kelasnya siapkan untuk berdoa. Siapkan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita serian ini dikasih pamukas. Masih sakit ya? Iya. Istri Fajar. Sebelumnya di minggu sebelumnya masih ingat apa yang kita pelajari? Yaitu tentang korosi. Terus di sebelumnya lagi kita pernah membahas yaitu materi tentang sumber daya alam. Ada berapa sumber daya alam? Ada 2. Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbarui, kemudian yang kedua tidak dapat diperbarui. Nah, untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya apa? Contohnya apa sumber daya alam kemarin? Masih ingat ya? Air, betul. Kemudian udara. Kemudian apa lagi? Kalau yang tidak dapat diperbarui contohnya minyak bumi. Kemudian ada batu bara. Apa itu batu bara? Apa itu minyak bumi? Nah, sekarang yang akan kita pelajari itu kaitannya dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Salah satunya apa? Minyak bumi. Nah, apa itu minyak bumi? Nanti akan kita pelajari pada saat nanti ya. Oke, di sini ada 4 gambar. Yang pertama yaitu gambar lilin. Kemudian yang kedua ini kalian tahu gambar apa? Gas LPG ya. Kemudian gambar 3 itu gambar apa? Aspal. Kelihatan jelas ya? Ya, aspal. Kemudian gambar yang keempat jalan ya. Nah, jadi keempat ini apa sih hubungannya? Ada yang mau ditanyakan atau terkait gambar dari nomor 1, 2, 3, dan 4? Apa sih hubungan gambar-gambar yang ditampilkan dengan materi yang akan kita pelajari? Oke, materi yang akan kita pelajari sama hubungannya dengan gambar-gambar yang kita tampilkan. Yang kita tampilkan ada lilin, ada gas LPG, kemudian ada aspal, kemudian ada solar. Apa hubungannya dengan minyak bumi? Ada nggak hubungannya sama minyak bumi ya? Nanti coba kita cari tahu bersama-sama ya. Di sini Bu Bola akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan dari proses pembentukan minyak bumi ya. Kemudian ada gas alam. Kemudian yang kedua, kalian harus menjelaskan komponen utama dari penyusunan minyak bumi. Dan yang terakhir, kalian bisa menjelaskan upaya-upaya untuk mengatasi dampak dari pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan dan kesehatan ya. Kemudian untuk di ini materi minyak bumi nanti akan diambil 2 penilaian ya, yaitu untuk yang pertama individu, kemudian yang kedua penilaian kelompok. Nah, untuk yang individu yang akan dinilai ada 3 nanti sama umur. Yang pertama penilaian kognitif ya, tertulis. Jadi nanti di LKPD itu kan ada soal, nanti di situ akan dinilai. Kemudian yang kedua asesmen kognitif melalui Google Form, nanti ada link, silakan nanti ada waktunya untuk mengerjakan. Kemudian yang ketiga ada asesmen afektif dengan lembar observasi ya. Di LKPD coba cari di situ. Ini mau punya artikel ya. Di sini artikelnya judulnya apa? Ini judul artikelnya. Harganya naik pengguna pertalite curhat antrean pengisian BBM di SPBU ya, jadi mengular ya. Tahu yang mengular ya? Kalian pengguna pertalite atau Pertamax? Pertalite. Antre apa enggak? Antre. Ya, karena harganya Pertamaxnya naik ya. Kemudian untuk mengisi pertalite ya, itu antriannya panjang ya, atau mengular di sini ibaratnya. Oke, di LKPD ada bacaannya ya, di halaman berapa ya?
di halaman 2. Oke, bisa kalian baca, silakan sebentar 3 menit. Artikel tentang naiknya harga BBM ya, terutama pengguna pertama. Sudah selesai bacanya? Sudah. Di situ dari artikel yang sudah kalian baca ya, siapa yang mau menanyakan? Gimana Mbak? Apa bedanya pertalit, solar, dan pertamax? Perbedaan pertalit, solar, dan pertamax. Oke. Tuh yang lain silakan dicari lagi. Pertalit, pertamax. Yang mau bertanya lagi? Oke, siapa dulu nih? Oke, Mbak Lucy dulu. Mbak Lucy, Apa kaitannya BBM dengan minyak bumi? apa kaitannya BBM dengan minyak bumi? Oke, bagus. Oke, 3 saja. Oke, yang lainnya nanti kalian cari sendiri. Dituliskan di lembar LKPD-nya ya terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman kalian tanyakan. Ada 3 itu. Nanti kalian boleh menambahkan lagi ya pertanyaan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Tuliskan pada halaman 3 ya. Di situ ada menuliskan rumusan masalah yang sudah ditemukan. Oke, kalau sudah tulis semua, sudah dituliskan semua? Sudah ya. Tadi ya yang belum bagus yang baca ya terkait 3 pertanyaan itu. Sekarang silakan kalian melakukan diskusi kelompok untuk diskusinya. Ya, baca ya. Oke, kalau sudah berkelompok silakan kalian diskusikan dan kerjakan soal yang ada di RKPD. Ya, di halaman berapa itu? Halaman berikutnya ya. Kan ada 10 soal kurang lebih. Untuk sumber belajarnya ya, kalian bisa mencari datanya di buku atau di bahan ajar atau di link yang ada di RKPD itu ada link ya. Nah, kalau di buku dilihat yang minyak bumi ya, di halaman berapa? Silakan dicari. Kalau ada di halaman 310 ya. Kenapa? Harga BBM naik. Oke, kelompok dua mana? Sini. Kelompok dua sudah menemukan masalah dari bacaan. Padahal kalau mau dibuat dan semua dipakai sama itu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Rumusan masalah. Perbedaan pertalit, pertamax, dan solar. Apa perbedaan pertalit, pertamax, dan solar? 2. Apa kaitannya BBM dan minyak bumi? 3. Apa yang dimaksud nilai oktan bahan bakar pertamax adalah 92, sedangkan nilai oktan yang dimiliki oleh pertalit adalah sebesar 90. Perbedaan nilai oktan memberikan perbedaan nilai tekanan yang cukup signifikan. Biasanya tekanan tersebut akan terjadi sebelum bahan bakar minyak masuk ke proses pembakaran bensin. Sedangkan solar adalah bahan bakar mesin diesel. Kualitas solar ditentukan dengan angka setana atau cetanan umbar. Apa kaitannya BBM dengan minyak bumi? Bahan bakar minyak atau BBM adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi. Senyawa apa saja yang menjadi komponen utama minyak bumi? Iya Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari diskusi. Alin. Senyawa apa saja yang menjadi komponen utama minyak bumi? Minyak bumi merupakan campuran yang kompleks dan komponen utama alkana, parafik, dan sebagian kecil alkena, alkuna, sikloalkana, aromatik, dan senyawa aromatik. Ya, sudah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah semuanya masuk ya? Sudah. Oke, evaluasi. Oke, HP-nya disimpan dulu, perhatikan ya semuanya ya. Oke, evaluasi terkait tadi jalannya diskusi, ada beberapa pertanyaan ya, bagus sekali, banyak yang bertanya. Kemudian akan mengoreksi jawaban itu berapa ada yang
ya. Semua tambahan biar nggak ada kesalahan. Untuk yang tadi pertanyaan di kelompok berapa ya? Dari kelompok 4 ya, untuk kelompok 5 yang mengatasi BBM naik dengan cara tadi kan salah satunya yaitu mengurangi rokok. Tadi tanya di kelompok 4 ya, kenapa kaitannya pengurangan rokok dengan kenaikan BBM? Iya, kenaikan BBM. Kenapa kalau misalkan orang rokok ya atau rokoknya lebih banyak itu BBM pasti naik gitu? Menurut kelompok kita kedua ya, makanya dipikir jangan asal jawab. Apa ada kaitannya menaikkan harga BBM dengan rokok? Kalau nggak ada yang rokok, BBM turun harganya, rendah. Enggak. Terus mau di sini akan menjelaskan terkait materi minyak bumi sedikit yang sudah kalian pelajari ya, terkait minyak bumi. Sudah paham ya? Minyak bumi itu apa ya? Kemudian di sini minyak bumi itu yang pertama dari mulai pembentukan dan komposisinya kalian sudah tahu tadi banyak yang tanya. Kemudian pemisahannya dan penggunaannya ya. Untuk yang pertama proses pembentukannya ya bisa dilihat itu bisa kebanyakan kalau misalkan minyak bumi itu berasal atau asalnya banyaknya ada di lautan. Makanya kalau penghilangan minyak bumi itu kan ada di tengah laut lepas, jarang yang ada di daratan ya, karena di situ terbentuknya kebanyakan kan dari organisme sisa-sisa atau fosil-fosil misalkan ikan, kemudian ada mungkin sebagian besar ada yang sudah ada di daratan itu karena lapisannya sudah semakin tertutup jadi lautannya berkurang. Oke, untuk kegiatan hari ini ya kita simpulkan bareng-bareng terkait apa yang sudah kita pelajari ya, terkait yang mau memberikan kesimpulan. Mbak Nala, silakan dari ini Mbak biar Kesimpulan dari pembelajaran minyak bumi. Minyak bumi adalah minyak mentah yang terbentuk secara alami dalam batuan endapan dan sebagian besar terdiri dari hidrokarbon. Sementara itu, gas alam adalah campuran gas yang mudah terbakar dan sebagian besar terdiri dari hidrokarbon. Komposisi minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar sekitar 90% hingga 97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Oke, terima kasih Mbak Nala ya. Jadi apa yang kita pelajari tadi sudah disampaikan sama Mbak Nala betul sekali ya terkait minyak bumi ya, dari mulai pengertiannya kemudian komposisi minyak bumi. Oke, untuk pertemuan terakhir ini ya dari materi minyak bumi ya, bagaimana perasaan kalian diskusinya? Mungkin ada beberapa yang kurang ya anggota kelompoknya. Oke, gimana dari kelompok berapa? 4 ya. Gimana diskusinya lancar ya Mbak? Enggak. Berarti 2 orang ya yang belum terekam. Oke. Untuk pembelajaran kimianya gimana? Masih bisa semangat di pertemuan selanjutnya? Bisa ya. Oke, diskusinya semuanya berjalan lancar? Lancar. Di pertemuan berikutnya ya, karena materinya kan sudah selesai ya, materi minyak bumi. Tadi kita akan melakukan penelitian harian ya, pengembangan harian terkait materi minyak bumi. Tapi pertemuan selanjutnya silakan disiapkan kalian pelajari materi-materi yang sudah kalian dapatkan ya, yang ada di LKPD ataupun yang ada di bahan ajar. Silakan dipelajari. Oke, karena waktunya sudah habis, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Oke, minta tolong bantu kelas menyiapkan doa bersama. Siap, gerak, berdoa